Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314011017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang user dan organization unit. Oke, di sini kita akan membahas apa itu pengguna, lalu apa itu unit organisasi, lalu bagaimana cara membuat pengguna direktori aktif dan unit organisasi. Oke, kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibaratkan sebuah badan usaha, sebuah perusahaan yang nama perusahaannya itu ada karyawan dan punya level jabatan dan ada staff dan ada juga manajer dan ada kepala bagian, ada arah dan ada direktur juga, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun sebuah perusahaan itu bisa kita mewakili ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital. Manajemen digitalnya yakni dalam bentuk domain di Windows Server yang kita jalankan di pertemuan sebelumnya. Kita membuat sebuah domain, kemudian di dalam domain, nah kita bisa isi siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawan. Oke, di sini ada user. Nah, ini yang saya ini yang bentuk gambarnya orang, lalu ini ada icon yang kuning, ini adalah unit organisasi yang gambarnya bentuk folder, terus ada laptop di dalamnya. Kalau user ya pengguna, karyawan yang terus kalau si unit organisasi ini ada bagian-bagiannya, yang namanya perusahaan pasti punya bagian, ada bagian penjualan contohnya, terus ada finance, ada liga. Nah, ini yang disebut dengan unit organisasi. Di dalamnya ada organisasi unit, ada kelompok lagi, ada kelompok pengguna dan ada kelompok komputer pengguna. Siapa saja orang-orang yang ada di dalam kelompok penjualan ini dan komputer ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian komputer penjualan, begitu juga finance dan legal. Ada penggunanya dan ada komputernya. Aturan sistem yang paling penting karena ini mempresentasikan dari dunia nyata. Contoh misalnya ada seorang karyawan di bagian penjualan, misalnya si Budi. Umpamanya si Budi ini hanya memenuhi satu bagian saja penjualan, tidak mungkin umumnya ya, tidak mungkin satu orang memiliki bagian lain di divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales, tapi dia tidak bisa punya jabatan lain di bagian finance maupun di bagian legal, dia hanya bisa di satu tempat saja. Nah, inilah salah satu konsep utama dari unit organisasi, yakni satu orang hanya bisa menempati satu unit organisasi saja. Oke, kita langsung praktek kita buka VirtualBox biar mudah. Oke, kita untuk networknya kita masuk ke bagian setting. Kita masih menggunakan seperti pertemuan sebelumnya, kita gunakan network yang no DHCP ya. Jadi DCP perangkatnya nanti kita akan dapat dari server dari JKT server 1. Oke, kita start aja. Begitu juga yang ini, yang 2019 server ini networknya pastikan yang seperti ini. Oke, kita start. Oke, kita tunggu sampai dua-duanya login. Oke, kita login dulu. Oh, salah. Oke, kita ke server domain controller untuk mengelola pengguna dan unit organisasi, atau singkat saja semua yang kita bisa lakukan dari domain controller dari server domain controller. Untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik aktif directory pengguna dan komputer. Oke, di sini ada di sini sudah terbuka aktif dari pengguna dan komputer. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com, kita expand. Nah, di bawah sini ada berbagai macam subfolder dan built-in, ada komputer dengan controller. Kita lihat di yang di built-in ini. Nah, ini kalau gambar ikonnya kita lihat nih. Ya, ikonnya yang gambar orang dua ini artinya dia grup seperti tipenya di sini keterangannya. Dia adalah security group domain lokal. Di sini ada description. Kalau kita double klik, nah ini Anda explorer sendiri. Oke, sekarang gimana cara membuat sebuah user? Caranya gampang. Kita nggak harus lewat menu ini, kita tutup saja. Kita bisa lewat menu tools, terus ada menu lagi namanya Active Directory Administrative Center. Oke, kita bisa klik di sebelah kiri suka-suka lokal.
terus ada user. Nah ini kita bisa add user, dari sini menambahkan user, membuat grup juga bisa, cuma saya tidak akan lakukan itu lewat sini karena ya ini tampilan baru ya. Kalau tampilan kita bisa menggunakan tampilan lama, yakni tools, terus active directory user and computer, terus tampilannya lebih bagus ya. Tampilan lama kalau Anda di server-server yang tampilan lama, versi lama ya seperti inilah tampilannya. Oke, ini lebih bagus dilihat kalau bagi saya. Oke, kita bisa tambahkan user baru di sini. Caranya gampang, klik aja di bagian user, kemudian klik icon yang ini, terus create a new user in the correct container. Artinya kita akan membuat user baru dalam kontainer yang ini, yang di tempat ini, folder user ini, atau bisa klik kanan di sini terus kita klik new, pilih new, terus user. Nah ini kita bisa tambahkan apapun, mau komputer, kontak, grup, tapi untuk kali ini kita tambahkan user baru. Oke, kita tambahkan 6 karyawan di sini karena ini sebuah perusahaan. Karyawan nama pertamanya inisialnya, nama belakangnya nama lengkap, user logo name, ini user logo name untuk nama sebelum Windows 2000. Oke, nanti saya jelaskan nama, misalnya Bambang, inisial BI. Kenapa BI? Karena nama pertama, nama belakangnya itu Irawan, jadi Bambang Irawan full name. Nama lengkap Bambang Irawan BI, nama lengkap Bambang BI Irawan, kita ganti saja Bambang Irawan. Oke, user logo name. Nah ini ketentuan ya, user logo name ini umumnya di perusahaan user logo name-nya itu nama lengkap seperti ini, Bambang Irawan, umumnya seperti ini. Tapi ada juga perusahaan lain yang menggunakan user logo name itu yang unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan, misalnya 88 sekian-sekian. Nah gini, kenapa ya, karena ini untuk menghindari orang yang namanya sama. Misalnya ada orang yang namanya Bambang Irawan juga, karena nama Bambang itu mungkin agak pasaran ya, sehingga kalau usernya kita kasih Bambang Irawan lalu ada karyawan lain dengan nama yang sama ya bentrok, sehingga untuk mengakali itu ditambahkan Bambang Irawan 2 untuk Bambang Irawan yang lain gitu. Kalau ada yang Bambang Irawan juga ya Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, tergantung ini ya, polis dari masing-masing perusahaan. Dari masing-masing perusahaan itu hubungannya sama HR mungkin. Oke, contohnya gini aja, user logo name Bambang.Irawan, sebab kalau nicknya, kalau pakai nick ya, untuk tutorial ini saya nggak sulit ngapalin angka nick, jadi Bambang.Irawan saja. Oke, domainnya di sini sukasuka.com karena cuma satu domain. Oke, user logo name Prey Windows 2018, yang namanya logo name itu nggak bisa panjang, nggak bisa lebih dari 15 karakter, sehingga harus disingkat. Tapi itu kalau yang in case kalau ada perangkat lama ya di perusahaan ini, karena ini tidak ada perangkat lama, kita asumsikan perangkat baru di atas tahun 2000 ya. Oke, kita biarkan saja seperti ini, kemudian klik next, password. Nah ini kemudian ini wajib kita harus membuat password untuk login. Tentunya password ada huruf besar, huruf kecil, sama angka, contohnya Jakarta 123. Jadi jadinya gede passwordnya, ini deh rahasia 2023, F nya besar, yang gampang aja. Oke, di sini ada ketentuan user must change passwordnya a text logo, artinya si karyawan ini harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login awal. Ini nggak perlu, biarkan saja, lalu klik saja password never expired, artinya password tidak pernah expired. Dan ini bergantung, sekali lagi bergantung kepada kebijakan itu atau IT policy di masing-masing perusahaan. Umumnya yang namanya perusahaan punya security policy bahwa yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu, misalnya tiap 30 hari, tiap 60 hari, bahkan sampai tiap 90 hari. Meskipun pada dasarnya karyawan bebas mengganti passwordnya itu setiap saat, ini untuk alasan security. Tapi untuk kebutuhan kali ini kita contreng saja bagian passwordnya
berekspired, jadi passwordnya tidak akan pernah expired. Oke, nah ini kondisinya disable, artinya account ini bisa kita disable. Biasanya akun disable karena karyawannya sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan, jadi tidak dihapus tapi di disable saja. Tapi nggak akan saya lakukan itu. Saya klik saja password never expired, klik next. Oke, kalau passwordnya sudah benar, ini informasinya, nama lengkapnya itu Bambang Irawan, expired, klik finish. Jadi satu user, gampang ya, gampang banget. Oke, sekarang saya coba tambahkan lagi beberapa user. Oke, saya tambahkan beberapa nama di bawah. Oke, ini saya coba urutkan di sini tipenya, jadi kita tahu ya yang namanya user itu siapa aja. Nah, user administrator ini user bawaan dari Windows Server. Oke, kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kalau kita double klik kita bisa lihat general informasi umum, nama depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial BI, display nama ya. Ini nama yang ditampilkan secara umum, nama lengkapnya kita bisa isi lagi descriptionnya. Yang ini misalnya si Bambang ini bisa aja di divisi legal atau informasi jabatan, misalnya manajer, lead, bisa aja kita office-nya misalnya Jakarta, alamatnya bla 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 gitu. Terus nomor telepon, alamat email, web page, di apa aja. Ini kita bisa isi sesuka kita sesuai dengan kebutuhan and address. Nah, ini alamat dia, alamat tempat tinggal, kotanya, provinsi, kode pos, negara, kemudian account. Kita bisa lihat ini username-nya yang account tadi ya, yang kita buat tadi. Optionnya di sini user bisa mengganti passwordnya tidak pernah expired. Dan akun X partnya kita bisa set akun expirednya, mau dia berakhir kapan. Apabila misalnya si Bambang ini karyawan kontrak, dia kontraknya habis kapan, kita bisa set mungkin bulan Desember tanggal 31 akhir kontraknya dia, bisa aja ya, atau tahun depan bisa kita sesuaikan kebutuhan. Tapi kali ini saya set never saja. Kita bisa set logo, horseshit, jam berapa aja di sini. Dia bisa login si Bambang ini mau setiap hari atau hari-hari tertentu aja. Misalnya dia hanya bisa login di hari Senin sampai Jumat, bisa kita blok saja di sini Senin sampai Jumat. Kemudian sedangkan untuk hari Minggu kita pilih login the night. Nah, begitu juga hari Sabtu, si Bambang ini hanya bisa login dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Yang warnanya biru ini login permit, yang putih login the night. Kita bisa tentukan jamnya. Kalau dia login misalnya dia hanya login boleh dari jam 6 pagi doang sampai jam 9 malam. Ini kita putihin bagian sini logo di night. Nah, ini 6 ya. Kalau ini 6 sampai jam 9 malam, jadi 10 ke atas dia sudah tidak bisa login. Bisa kita set seperti ini. Nah, ini jadi si Bambang ini hanya bisa login dari hari Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya nggak, ini cuma contoh saja ya, kita cancel saja. Saya cuma mau nyontohin aja. Oke, kita bisa tambahkan apa lagi ya, handphone, start the filing, program at logo. Kita bisa tentukan si Bambang ini di komputernya menjalankan program apa saja di saat di pertama kali jalan. Oke, ini contoh saja. Kemudian remote desktop service. Nah, ini kalau dia punya kemampuan remote desktop bisa kita kasih atau enggak di sini addressnya, address remote control.com-nya ya, silahkan di explorer. Oke, ini klik aja. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini cara-cara kita bikin user tadi. Kita sudah buat user, ada Bambang Irawan. Di sini ada Rati, Rini, Rizal, Yuni. Ini saya contohkan tadi. Saya sempat contohkan. Oke. Kita sudah buat grup. Terus selain grup kita bisa bikin bagian-bagian di organization unit. Seperti di sini ada sales, ada finance,
ada legal. Gimana caranya? Gampang. Oke, untuk membuat organisasi unit icon yang ini di gray out. Nah, dia gray out, kita nggak bisa buat di dalam user, kita harus buat di bagian sukasuka.com. Kita klik di sini, kita bisa klik icon ini atau klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organization unit. Gampang ya, pilih aja ini sekarang nama organization unitnya misalnya sales. Oke, sales kita kasih nama sales di sini. Ada yang bisa ya, ada yang bisa diconteng, optionnya bisa diconteng. Protect container, kita bisa melindungi spasi unit ini, nggak bisa dihapus sebab ada kasus zaman dulu ya. Ini kalau cerita zaman dulu banget, sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang nggak sengaja ngehapus organisasi unit. Sekali kehapus dia nggak bisa di restore, akibatnya semua karyawan, data karyawan yang ada dalam organisasinya cuma 5 atau 6 bisa tambah lagi. Tapi kalau ada 100 orang, itu kerjanya berat sekali. Jadi ini yang diconteng untuk melindungi supaya kalau kita nggak sengaja kehapus si salesnya ini. Oke, klik oke. Jadi deh, kalau kita klik kanan terus, kalau kita delete tidak bisa. Terus kamu tidak punya sufficient privilege, kamu tidak punya privilege yang cukup untuk menghapus organisasi sales ini. Saya karena dilindungi dari accidental deletion atau penghapusan yang tidak sengaja. Oke, jadi proteksi yang bagus banget ya. Oke, kita sudah bikin sales. Terus gimana caranya masukin orang di dalam sales ini? Gampang, kita bisa bikin baru. Kita bisa bikin baru orang yang baru di sini, user yang baru. Kita klik new, terus klik user. Nah, udah bikin aja seperti biasa, atau kita bisa memasukkan user yang sudah ada ke dalam sales ini. Caranya di bagian user kita klik salah satu user yang mau kita masukin ke, kemudian kita klik kanan, terus kita klik move. Nah, kita bisa pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam sini, yang mana kita masukin aja ke sales, pilih sales, klik OK, pindahkan si Bambang ke dalam sales. Ya, begitu caranya, gampang ya. Gampang banget ini. Kalau gampang, Anda silakan praktekkan deh gimana caranya bikin ini sesuai dengan diagram di sini. Bisa ya, sales sudah kita bikin, finance, kemudian finance, terus itu aliu legal, kita bisa masukin user-user juga. Satu hal yang mesti dipahami juga, tujuan dari organisasi unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan. Dan yang namanya organisasi unit, ada yang namanya GPO atau Group Pallets GPO atau Group adalah sebuah aturan ya, atau sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa ngatur grup, kita bisa ngatur sebuah file. Misalnya setiap karyawan kan punya perangkatnya, baik itu laptop maupun desktop. Gimana caranya supaya karyawan itu enggak bisa sembarangan mengubah wallpaper ya di desktop, itu nggak bisa diubah sembarangan oleh server. Ada caranya. Jadi ada cara sebenarnya di grup policy bahwa user tidak bisa mengubah wallpaper. Nah, itu bisa kita terapkan ke semua karyawan, atau kita bisa terapkan ke bagian author tertentu. Misalnya mengubah wallpaper, kita terapkan saja di sini di legal, di GPO-nya, di bagian legal. Ya udah, berarti hanya bisa terapkan di bagian legal saja. Di finance dan sales tidak terpengaruh, karena grup policy objek ini hanya berlaku di legal saja. Kita bisa lakukan group, kita bisa terapkan GPU ini enggak cuma di sini saja, tapi ke semua, bisa juga ke semua, ke domainnya. Tapi itu nanti akan saya bahas. Sekarang cuma
selayang pandang saja bagaimana kita bisa terapkan yang namanya policy untuk user tertentu, semua user atau semua organization saja. Oke, sekarang kita sudah punya user namanya ini Rizal, Yuni, Iwan, Rati, dan Bambang. Mereka bisa enggak sih login ke domain? Bisa banget. Kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Windows 10 ini secara setting network no di HCP. Oke, sudah siap. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini belum join domain, jadi untuk bisa login ke domain seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Oke ya, saya lupa passwordnya, maaf ya. Oke, sebelum login ke domain perangkat ini harus join domain dulu. Ini sebenarnya sudah pernah join tapi saya unjoin lagi. Oke, kita join domain aja dulu ya, sudah tahu caranya kan. Oke, kita masuk ke komputer. Nah, seperti biasa domain sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka flash administrator, passwordnya. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Oke, sekarang kita akan login ke domain menggunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Oke, kita pakai si sales ya, si Bambang Irawan. Bambang Irawan ini loginnya adalah bambang.irawan. Nah, ini bambang.irawan, ini user logo name bambang.irawan. Mana tadi? Oke, kita masuk, pilih author user ke sukasuka, nama domainnya /bambang.irawan, passwordnya yang tadi sudah dibikin, jangan lupa passwordnya. Kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti si Bambang ini sudah bisa login. Bambang baru pertama kali login ke perangkat ini sehingga keluar pesan seperti ini, everything ready for you. Jadi loginnya sedang disiapkan karena dia baru pertama kali login. Tunggu beberapa menit. Oke, kita tunggu. Si Bambang sudah berhasil login. Kita klik start, kemudian klik di bagian start ini. Nah, di start ini ada namanya Bambang Irawan, artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri di domain controller lewat perangkat yang dia gunakan login. Sekarang gimana caranya? Gampang ya, langkah-langkahnya sebenarnya, dan seperti biasa sekarang si Bambang ya bisa melakukan hal-hal yang dilakukan. Mungkin dia mau browsing ke internet, dia mau setting email, dia mau kerja seperti biasa ya, it's okay. Tapi karena ini login domain, ada beberapa hal yang dia nggak bisa lakukan. Contohnya saat dia nggak bisa ngubah sistem mengubah settingan Windows ini yang sifatnya sistem setting, contoh registry editor. Kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan QQ gitu, nggak bisa connect create key error writing to registry. Dia nggak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematis, merubah settingan sifatnya sistem di Windows ini nggak bisa. Hanya administrator ya, hanya user dengan credential administrator. Bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya apa, adminnya. Kalau dia masukin si Bambang dan paspornya, dia nggak bisa requested elevation, artinya dia butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan ya di sistem ini. Kalau mau bisa gimana ya, harus pakai akun administrator bawaan Windows ini apabila dia disetting, apabila akuntansi sudah disetting, atau kita gunakan akun dari domain ya, dari domain sukasuka, akun administrator dari domain controller contohnya si administrator. Kemudian baru kita bisa. Nah, itulah pentingnya sistem admin ini, harus menjaga ID dia ya, login ID dan password sistem dia supaya jangan bocor kemana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang yang tidak berwenang, tidak berkepentingan, sehingga dia bisa ubah-ubah setting sistem dia sendiri. Itu akibatnya karena tahu karena password bocor, karyawan bisa mengubah sistem setting di laptopnya sendiri yang melanggar. Oke, jadi demikianlah caranya. Tadi kita sudah setting user dan ALU dan juga organization unit ya dari domain controller.
kita tadi sudah buat user baru, beberapa user baru, dan kita buat salah satu organization unit. Ini contoh yang simple saja, yang sederhana. Kalau Anda mau explore silakan lebih dalam lagi, dan bagusnya silakan Anda praktek. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai user dan organization unit di Windows Server 2019. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.